Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Puji Tuhan, semuanya pada sehat, kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya itu Kakak Ebi mau tanya dulu. Mau memberitahukan apa-apa saja yang kita boleh siapkan dalam memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama, terlebih khusus menyiapkan hati dan pikiran kita serta Alkitab kita untuk datang beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, tidak boleh beribadah sambil makan ya. Dan yang ketiga, tidak boleh ibadah sambil main HP, sambil tidur-tiduran. Oke? Janji? Oke, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita menyanyi Selamat Pagi Bapa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita satu dalam doa. 1, 2, 3. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, buat kebaikan dan kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Kau masih anugerahkan kepada kami. Terlebih khusus ya Tuhan, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah, memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, masih semangat memuji Tuhan? Masih ya? Kakak Ebi mau kita akan menyanyikan lagi lagunya Tuhan Yesus tidak pernah berubah.
Wow, dari dulu sampai sekarang kasih dan penyertaan Yesus tak pernah berubah dalam kehidupan kita. Walaupun kita sering berubah, baik kita sering marah-marah, baik kita sering senang, baik kita kadang kita sedih, tetapi Tuhan Yesus memberkati kita, menyertai kita, dan mengasihi kita, dan Dia tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Kita akan menyanyi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Oke adik-adik, kita akan mengakui pengakuan iman kita. Namun sebelumnya itu Kakak Ebi kita akan mengangkat satu pujian lagi. Aku senang jadi anak Tuhan. Siapa di sini yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya senang jadi anak Tuhan. Kakak Ebi juga senang jadi anak Tuhan. Tetapi anak Tuhan itu tidak boleh berbohong. Siapa di sini yang pernah berbohong? Wih, semua pernah berbohong? Wah, semua manusia pernah berbohong. Kakak Ebi juga pernah berbohong, tetapi karena kasih dan cinta Tuhan kepada kita, setelah kita menjadi anak Tuhan, kita tidak boleh berbohong lagi. Kita akan menyanyi, aku senang jadi anak Tuhan. Ikuti gerakannya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh
akan mengakui pengakuan iman kita. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekalian, tiba saatnya kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Semuanya mempersiapkan korban syukurnya dengan baik ya. Kita akan menyanyi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sekolah minggu, kita akan berdoa syafaat, dan doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Marcelina. Anak-anak sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus baik menjaga dan memelihara semua anak-anak sekolah minggu di tempat ini, sehingga 1 minggu lagi telah dilalui dalam menjalani bulan 8. Semua karena Tuhan tidak pernah membiarkan dan meninggalkan anak-anak sekolah minggu saat mereka bermain, saat mereka belajar, saat mereka bekerja. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan dan kesehatan bagi mereka semua sampai pagi ini. Mereka boleh ada di hadirat-Mu, sekalipun di rumah masing-masing beribadah kepada Tuhan. Berkati semua anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah kepada-Mu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan memampukan mereka untuk menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dengan penuh hormat dan rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberkati guru-guru sekolah minggu. 1 minggu yang lalu juga dalam bekerja di tempat kerja mereka masing-masing, di rumah masing-masing, dalam pergumulan masing-masing. Kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu mengasihi dan melindungi, sehingga guru-guru sekolah minggu boleh melakukan segala sesuatunya dengan baik, dan oleh pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka mampu untuk melakukan pelayanan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang bersyukur orang tua anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, merawat, mengasuh, dan mendidik anak-anak mereka ke jalan kebenaran Tuhan. Saat ini kami datang berdoa, mendoakan akan semua orang tua anak-anak sekolah minggu yang tinggal bersama dengan sekolah minggu di tempat ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam pekerjaan masing-masing, berkati dalam pergumulan, berkati sehingga mereka boleh menjadi orang tua yang baik kepada anak-anak kekasih mereka, memberikan teladan yang baik dalam pengiringan akan Tuhan. Juga kami berdoa biarlah apapun yang mereka kerjakan berhasil, dapat dipakai untuk membiayai hidup mereka, membiayai anak-anak mereka, terlebih untuk memuliakan Tuhan.
Kami berdoa mendoakan akan guru-guru sekolah minggu yang ada, pakai terus menjadi alat-Mu dalam mengembangkan karunia dan talenta yang Tuhan berikan, secara khusus di dalam melayani anak-anak sekolah minggu, sehingga lewat pelayanan-pelayanan yang kami lakukan bersama akan menjadi berkat bagi anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu di tempat ini boleh dibekali dengan lebih mengenal Tuhan, mulai dari kecil mereka sampai dewasanya. Juga kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan akan memberkati para orang tua mereka dalam pekerjaan masing-masing. Engkau memberkati dan membuat berhasil sehingga dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa mendoakan semua hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga dapat melayani seturut dengan pimpinan Tuhan. Berkati program yang diprogramkan dalam persekutuan sekolah minggu di tempat ini, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan anak-anak sekolah minggu lebih dewasa lagi di dalam Yesus. Juga kami berdoa kepadamu saat ini, mendoakan akan anak-anak sekolah minggu yang siap untuk memasuki minggu yang baru dengan berbagai kegiatan. Saat mereka bermain, kiranya Tuhan Yesus jaga. Saat mereka bekerja, beri kekuatan kesehatan. Saat mereka belajar, berikan kecerdasan, kepintaran kepada mereka, sehingga mereka boleh berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. Anak-anak sekolah minggu yang masih kecil, kiranya Tuhan berkati sehingga bertumbuh menjadi besar di dalam tangan Tuhan. Jadikan anak-anak sekolah minggu menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua mereka, terlebih takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati pandemi COVID-19 yang masih ada. Kiranya Tuhan Yesus akan menghalau, jauhkan dari kami, sehingga kami tetap sehat dan virus ini boleh berlalu. Kami boleh kembali di dalam gedung gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang bersyukur bahwa anak-anak sekolah minggu telah membawa persembahan mereka kepadamu. Terima persembahan mereka menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu sehingga mulai dari kecilnya sampai dewasanya selalu tahu untuk memberi kepada Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Berkati orang tua mereka dalam pekerjaan masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hidup dan kehidupan anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada dalam minggu yang baru. Jikalau Tuhan berkenan, kiranya Tuhan Yesus akan mengasihi mereka, menjaga, melindungi, dan menuntun mereka, memberi kekuatan dan kesehatan, sehingga anak-anak sekolah minggu tetap aman terpelihara dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pince. Namun sebelumnya itu, saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Yesus ku panggil. Shalom adik-adik, selamat pagi semua. Wow, kakak senang sekali kita masih bisa bertemu, kita masih bisa berjumpa. Sekalipun kita berjumpa masih melalui via daring ya, tetapi jangan membuat sukacita
kita berkurang, tetapi biarlah kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah memuji-muji Tuhan, kita sudah berdoa syafaat, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau adik-adik sekolah minggu menyiapkan Alkitabnya, duduk yang tenang, jangan ganggu kakaknya atau adiknya, jangan makan, jangan tidur, jangan main HP, tetapi kita menyiapkan hati kita, hidup kita untuk menerima firman Tuhan. Sudah siap semua? Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Lipat tangannya, kita tutup mata. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh dimampukan, boleh dipimpin, dituntun untuk boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan berkatakan firman-Mu, Tuhan urapi hamba-Mu juga dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh dimampukan untuk memperkatakan firman kebenaran-Mu ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya dulu. Siapa di sini di rumahnya pernah kedatangan tamu? Atau pernah ada orang datang bertamu di rumahnya? Entah itu tamunya bapaknya kah, tamunya mamanya kah, tamunya kakaknya, atau tamu kita sendiri. Yang pernah kedatangan tamu di rumahnya, angkat tangannya. Wah, tentu semuanya pernah ya kedatangan tamu. Kakak saja di rumahnya selalu kedatangan tamu. Nah, kalau kita kedatangan tamu, bagaimana perasaannya adik-adik? Apakah adik-adik sekolah minggu merasa senang? Atau adik-adik merasa tidak senang? Atau marah-marah? Dede datang lagi tamu, malasku deh. Atau kita senang, kita bersuka cita karena orang datang ke rumah tak? Wah, tentunya kita pasti merasa senang sekali kalau orang datang berkunjung ke rumah tak. Nah, waktu tamu datang ke rumah kita, apa yang orang tua kita perbuat? Apa yang bapak kita perbuat? Apa yang mama kita perbuat? Atau apa yang kita perbuat ketika tamu kita datang di rumah? Iya, pasti kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk tamu kita ya. Bapak kita pasti menemani tamu kita untuk berbicara, untuk berbincang-bincang. Mama kita pasti menyiapkan minuman kah, atau kue kah, atau membuatkan makanannya untuk tamu kita. Nah, adik-adik, pagi hari ini kakak mau bercerita tentang firman Tuhan, tentang seorang perempuan Sunem yang sangat baik hati. Dia mau, dia dengan senang hati melayani tamunya. Nah, ada seorang perempuan di Sunem. Dia seorang perempuan yang sangat kaya. Dia punya segalanya, ya. Dia punya segalanya. Dia seorang yang kaya raya. Nah, dia tinggal bersama dengan suaminya. Nah, tetapi perempuan ini bersama dengan suaminya merasa kesepian. Wah, dia punya segalanya, dia punya harta yang banyak, dia punya tanah, dia punya segalanya, dia seorang yang kaya raya. Tetapi dia merasa sepi, di rumahnya merasa sepi karena mereka tidak mempunyai anak. Nah, karena mereka tidak mempunyai anak, jadi mereka merasa sepi. Waktu itu
Nabi Elisa dalam perjalanannya memberitakan firman Tuhan, Nabi Elisa tiba di kota Sunem ini. Nah, ketika dia tiba di kota Sunem ini, perempuan itu melihat dan memanggil Nabi Elisa untuk datang ke rumahnya. Ya, dia sangat senang sekali, dia memanggil Nabi Elisa datang ke rumahnya untuk berkunjung. Nah, Nabi Elisa datang ke rumah perempuan ini. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia melayani Nabi Elisa. Dia menyiapkan yang terbaik untuk Nabi Elisa, ya. Dia membuatkan makanan, dia memberikan tumpangan untuk tidur, ya. Jadi Nabi Elisa beristirahat di rumah perempuan ini. Jadi ketika Nabi Elisa mau pergi melanjutkan perjalanannya, perempuan ini bilang begini, "Bapak, nanti lain kali kalau Bapak datang ke sini lagi, mampirlah ke rumah kami untuk beristirahat." Ya, dia bilang begitu kepada Nabi Elisa. Kemudian Nabi Elisa pergi melanjutkan perjalanannya. Betul sekali, ketika Nabi Elisa setiap kali datang ke kota Sunem ini, dia pasti singgah atau dia pasti bertamu di rumah perempuan ini. Nah, karena perempuan ini merasa senang sekali Nabi Elisa berkunjung ke rumahnya, apa yang dia bilang sama suaminya? Bahwa dia mau membuatkan sebuah kamar untuk Nabi Elisa. Jadi ketika Nabi Elisa datang, dia bisa beristirahat di dalam kamar itu. Wah, apa yang suaminya bilang? Suaminya sangat mendukung. Dia juga senang sekali. Dia membuatkan sebuah kamar yang sangat bagus untuk Nabi Elisa, ya. Dilengkapi dengan tempat tidur, dilengkapi dengan meja. Pokoknya sebuah kamar yang lengkap dengan fasilitasnya, ya, untuk Nabi Elisa. Perempuan ini bersama dengan suaminya sangat senang sekali karena dia boleh memberikan yang terbaik untuk hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Jadi waktu Nabi Elisa datang ke rumahnya, Nabi Elisa sangat senang sekali. Dia bersyukur dia menempati kamar yang sudah disiapkan oleh perempuan bersama dengan suaminya yang tadi, ya, perempuan Sunem itu. Nah, kemudian Nabi Elisa memanggil seorang asistennya atau bujangnya namanya Gehasi. Dia memanggil, dia bilang, "Perempuan ini sudah berbuat banyak buat kita. Dia begitu baik kepada kita. Apa yang kita bisa lakukan padanya?" Dia bertanya kepada asistennya, ya, atau bujangnya namanya Gehasi. Nah, apa yang dijawab oleh bujangnya? Perempuan ini sudah memiliki segalanya. Dia adalah seorang yang kaya raya. Dia punya segalanya, tetapi dia tidak mempunyai anak. Dia tidak mempunyai anak. Nah, waktu Nabi Elisa mendengarnya, dia tahu dan dia menyuruh bujangnya untuk memanggil perempuan itu. Ketika bujangnya itu memanggil perempuan itu, Nabi Elisa berkata bahwa sebagaimana tahun ini Nabi Elisa datang, maka perempuan itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak, ya. Jadi Nabi Elisa menyampaikan seperti itu kepada perempuan itu. Nah, perempuan itu percaya dan Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan dan perempuan itu akhirnya boleh mendapatkan seorang anak. Nah, firman Tuhan hari ini yang kakak ceritakan itu terdapat di dalam kitab Raja-Raja, di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai 17. Nah, melalui firman Tuhan ini apa yang kita mau pelajari adik-adik? Yang pertama yang kita bisa pelajari adalah
Tuhan mau kita sebagai anak-anak sekolah minggu mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya kita melayani Tuhan di gereja saja ya. Kita membawa persembahan, kita memuji Tuhan. Ya, pelayanan untuk Tuhan bukan terbatas itu saja ya, tetapi melayani Tuhan bisa kita lakukan dengan begitu banyak cara. Salah satunya kita bisa melayani Tuhan dengan memberikan tumpangan atau pertolongan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Misalnya kita melihat seorang hamba Tuhan yang sedang keberatan atau mempunyai barang-barang yang banyak dan dia kesulitan untuk mengangkatnya, adik-adik bisa membantunya. Itu juga sudah termasuk kita melayani Tuhan. Ya, ada begitu banyak cara untuk kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan hanya di gereja, tetapi bisa kita lakukan di mana saja. Yang kedua, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki sikap yang murah hati dan ramah. Seperti perempuan Sunem tadi ya, sekalipun dia seorang yang kaya raya, dia mempunyai segalanya, tetapi dia tidak sombong. Ya, dia tidak sombong, tetapi dia memiliki sikap yang murah hati. Dia mau menerima Nabi Elisa di rumahnya. Bahkan dia melayani Nabi Elisa dengan senang hati, dengan penuh keramahan. Ya, dia melayani, memberikan yang terbaik kepada Nabi Elisa. Jadi Tuhan mau kita juga anak-anak sekolah minggu memiliki sikap yang mau menjadi anak-anak yang memiliki sikap murah hati dan ramah kepada siapa saja. Jangan kalau datang tamunya di rumahnya kita marah-marah. Dede datang lagi nih di rumah aku deh. Dede apa aku udah datang. Tetapi kita menerima tamu kita dengan ramah, dengan sopan, ya, dengan senyum, seperti perempuan Sunem, ya. Kemudian yang ketiga, melalui firman Tuhan ini kita diajar untuk memiliki sikap saling peduli. Sikap saling peduli. Nah, karena perempuan Sunem ini sudah memberikan pelayanan yang terbaik untuk Nabi Elisa ya. Dia memberikan makanan, memberikan tumpangan untuk Nabi Elisa. Dan Nabi Elisa melihat perempuan Sunem ini begitu baik kepadanya. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan karena perempuan ini tidak memiliki anak. Nabi Elisa berdoa kepada Tuhan agar perempuan ini bisa mendapatkan seorang anak. Ya, jadi firman Tuhan bilang, melalui firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita memiliki sikap saling peduli satu dengan yang lain. Jangan kita cuek. Kalau kita lihat teman tak lagi kesusahan, jangan kita bilang, dede biar dia deh. Jangan kita bantu, tetapi kita harus punya rasa saling peduli. Kita datang kepada teman kita tanya, kenapa? Apa yang bisa kami bantu? Kita bantu bukan hanya dari segi tenaga, tetapi kita bisa mendoakan teman kita kalau dia ada dalam kesusahan, ya. Terus yang keempat, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk selalu bersikap jujur. Jadi, anak-anak sekolah minggu, Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak sekolah minggu memiliki sikap yang jujur. Jujur kepada diri sendiri, jujur kepada orang lain, terlebih lagi jujur kepada Tuhan. Yang kelima adalah sikap atau sikap yang selalu mengandalkan Tuhan. Jadi di dalam segala apapun kita, jangan pernah kita mengandalkan diri kita karena kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, tetapi firman Tuhan bilang kita mengandalkan siapa? Tuhan. Iya, kita mengandalkan Tuhan seperti perempuan Sunem. Dia melakukan semuanya pelayanannya untuk siapa? Untuk Tuhan. Begitu juga Nabi Elisa memberikan kepeduliannya kepada perempuan ini. Dia berdoa kepada Tuhan. Seperti itu juga Tuhan mau anak-anak sekolah minggu terus mengandalkan
Tuhan. Sekalipun situasi kita sampai saat ini kita masih ada di tengah-tengah pandemi penyakit COVID-19 yang membuat pergerakan kita terbatas, ya, kadang membuat kita merasa takut, kita merasa gelisah. Tapi firman Tuhan hari ini bilang kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa. Tuhan tidak akan pernah membuat kita kecewa ketika adik-adik tetap setia kepada Tuhan, ya, hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan, maka Tuhan akan menggenapi janjinya kepada kita. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa kakak bagikan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang bagaimana perempuan Sunem melayani hamba Tuhan dengan penuh kemurahan hati, dengan penuh keramahan hati, dengan memiliki sikap yang jujur, saling peduli, dan dia tetap mengandalkan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kakak bisa bagikan pada pagi hari ini adik-adik. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Dan Tuhan menuntun kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya untuk kita boleh melakukannya dalam hidup kita. Sebelum kakak menutup firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Firman-Mu telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami untuk boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang mau melayani Tuhan di dalam kehidupan kami, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, memiliki sikap yang selalu murah hati dan penuh dengan keramahan, sikap saling peduli, jujur. Terlebih lagi Tuhan, kami terus mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya bangkit berdiri. Oke, kakak Ibi mau tanya dulu. Semuanya pada takut corona? Wah, takut corona tidak? Iya, takut ya. Kakak Ibi juga takut. Gara-gara corona kita tidak bisa pergi kemana-mana, tidak bisa pergi berlibur, apalagi pergi sekolah. Terus tidak boleh main sama teman-teman, harus jaga jarak ya. Semua pada takut. Tetapi kita tidak boleh takut karena ada Tuhan Yesus yang menjaga kita. Adik-adik sekolah minggu, kita akan nyanyi dengan pujian Jangan Takut Pada Apapun. Hidup
Anak-anak sekolah minggu yang kekasih, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan.